Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang ada di masjid ini dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Ahilman, Bang Bedu, dan seluruh jamaah yang hadir ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna minal aizin wal faizin. Bunda, semua di antara kita senang, bahagia bertemu dengan Idul Fitri, betul? Apa makna Idul Fitri yang sesungguhnya? Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Atau dalam definisi yang lain, Fitri itu artinya berbuka. Kembali berbuka, bisa makan seperti biasa, betul? Tapi yang paling hakiki maknanya adalah kembali kepada kesucian. Ketika Bunda mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, apa artinya? Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Betul? Amal ibadah kami dan amal ibadah kamu sekalian Allah terima. Amin. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semuanya diterima Allah. Amin. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima. Amin. Mudah-mudahan sholat tarawih kita diterima. Amin. Mudah-mudahan bacaan Quran kita diterima. Amin. Mudah-mudahan zakat, infak, sedekah kita diterima. Amin. Dan mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita semua mendapatkan minal aizin wal faizin. Apa artinya minal aizin wal faizin itu? Mohon maaf. Baik, salah artinya ya. Jadi minal aizin wal faizin artinya itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Apa arti minal aizin wal faizin? Minal aizin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Apa? Kembali. Aiz itu kembali. Kembali kepada siapa? Allah. Betul? Kenapa orang yang bertemu dengan Idul Fitri disebut dengan orang yang kembali? Maksudnya kembali kepada kesucian. Kembali kepada fitrah dia sebagai manusia. Betul? Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Betul? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang agama Islam itu sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Betul? Bunda sayang, setiap manusia itu hakikatnya fitrah. Hakikatnya baik, hakikatnya bersih, hakikatnya suci. Maka orang yang bertemu Idul Fitri setelah bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Dia bertemu Idul Fitri diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Betul? Maka bunda, siapa orang yang paling rugi ketika bertemu Ramadan? Yakni dia yang saat berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta minal aizin, semoga kita kembali. Wal faizin, semoga kita menang. Betul? Selama Ramadan kita menang melawan hawa nafsu. Selama Ramadan kita menang melawan dosa. Selama Ramadan kita menang melawan malas. Maka orang yang sukses Ramadannya bertemu dengan Idul Fitri, diucapkan untuk dia minal aizin wal faizin. Pertanyaannya, acungkan tangan, katakan saya, siapa yang ingin kembali kepada kesucian? Siapa yang ingin kembali kepada kebersihan? Ingin kembali fitrah? Amal Ramadannya diterima, dosanya dihapuskan, salahnya dimaafkan. Siapa yang setelah Ramadan hidupnya lebih baik? Maka punten izin, bulan setelah Ramadan namanya bulan apa? Syawal. Kenapa disebut dengan bulan Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan artinya pembakaran. Jadi ketika Ramadan dibakar semua dosa-dosa kita. Betul? Bertemu Idul Fitri dihapuskan dosa-dosa kita. Dan bertemu Syawal insya Allah meningkat amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan minal aizin wal faizin. Lagi boleh tepuk tangan untuk Ahilman. Sekarang siap-siap ibu ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Oke. Iya ibu baju hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haja Asimah Ya. dari Majelis Taklim Taufikul Ikhlas Bojonegara Pulau Ampel. Iya. Ya. Curhat dong Iya bunda. Saya ini berumah tangga ya. Setiap lebaran itu berdebat aja sama suami. Padahal kita tuh bangun pagi-pagi jam 4 menyiapkan masakan, siapan baju, anak-anak. Terus suami tuh suruh cepet-cepet gitu. Sehingga saya nggak fokus sampai ingat-ingat kompor belum dimatiin. Ya Allah. Rumah nggak dikunci gitu. Padahal kita kan udah saling memaafkan, minta maaf lagi gitu sama suami tuh. Tapi suami tuh tetap aja melakukan seperti itu. Gimana itu ngatasi suami seperti itu? Suami yang lupa matiin kompor. Iya, karena disuruh cepet-cepet gitu. Disuruh ngapain cepet-cepet bu? Suruh cepet-cepet ke masjid. Oh sholat. Sholat, Oke, iya. oke. Jadi saya tuh lupa gitu. Oke. Gimana itu ngatasi suami seperti itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Silakan Iya. Bunda, justru ini adalah hari yang sangat baik, betul? Idul Fitri, saling maaf memaafkan.
Bunda sayang, tapi kan kesel sama suami teh. Udah salah, udah minta maaf, udah saya maafin, tapi gitu lagi, gitu kan? Semakin bunda memaafkan suami, walaupun suami bikin salah terus, insya Allah pahalanya lebih besar, betul? Bunda sayang, jangan merasa ya, atuh dah suami teh menite robah-robah hirup nate coba, masih aja begitu. Bunda, jangan-jangan kita juga punya salah sama suami, betul? Dapunten ya, kadang-kadang kita mah lebih pinter melihat kesalahan orang daripada kesalahan kita. Iya apa iya? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya yang begitu? Makanya izin ya, sok mau tanya, punten. Kira-kira yang paling baik yang minta maaf duluan suami atau istri? Jawabannya tergantung. Tapi kalau mau ya tetap saling. Jangan gengsi. Lebaran selesai, diam. Istri nggak minta maaf, suami nggak minta maaf karena gengsi. Kemudian bunda hati keras, nggak mau minta maaf duluan. Kalau menurut Aama, siapapun yang minta maaf duluan itu lebih mulia, betul nggak? Lebih baik bunda sebagai istri sama suami datang lebaran ke suami. Jangan kabur, meminta maaf. Maaf ya. Lakinya gendek juga. Ya, lakinya lagi di rumah. Ayah. Iya bunda. Maafin ya. Atas apa bunda? Ya, bunda tuh ngerasa selama jadi istri itu belum jadi istri yang baik. Nah, bunda dari situ kalimatnya. Jadi bunda ketika minta maaf jangan merasa bunda teh banyak baiknya. Harus ngerasa banyak kurangnya. Ini mah kadang-kadang suka salah minta maaf tuh. Ya. Iya bunda. Maafin ya. Hah? Mau kemana bunda? Maafin aja pokoknya. Iya. Ya walaupun yang banyak dosa kan kamu sama aku ya. Tetap dah aku mah minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Iya. Ini salah. Betul? Yang bener mah ketika minta maaf ngaku salah dulu. Jadi bunda sayang minta maaf itu mulia, betul? Iya. Tapi bunda mau lebih mulia? Maafkan. Maafkan kali ini. Minta maaf itu mulia, tapi memaafkan lebih mulia. Bunda sayang ketika Idul Fitri teh kudu tumaninah, kudu apa? Sing tenang. Ulah gara-gara buru-buru ke masjid, kompor belum dimatiin, betul? Nah. Listrik belum dimatiin, belum dibayar lagi jangan-jangan. Jadi selesaikan dulu. Ayah juga jangan buru-buru, ini mah belum lebaran, ini asa rusuh, betul nggak? Sok tenang, tumanina, tenang. Malah juga makanya bunda kan punten ya, kadang-kadang suka buru-buru gitu tuh nyok. Cepet. Buru-buru juga jangan, lambat juga jangan. Betul? Makanya yang penting keburu. Bahkan mohon maaf, kalau Idul Fitri mah disunahkan memang sarapan dulu. Ngisi perut dulu kalau bahasa kita mah. Baru kita jalan. Betul? Sebelum berangkat bersihkan hati, mau berangkat hati-hati, pulang dari sana bersihkan hati. Betul? Insya Allah mudah-mudahan kita semua Idul Fitrinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, raih kemenangan dengan hati yang suci. Dan bagaimana kita membersihkan hati, menghilangkan gengsi untuk saling memaafkan. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah.
Sudah ada dari @damaika hijab. Assalamualaikum Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk Pak Bedu dan juga Hilman. Jadi gini saya mau tanya, apakah hukumnya orang yang minta maaf pas lebaran tapi langsung nyakitin hati kita dalam hitungan menit setelah minta maaf? Soalnya saya punya tante yang julid banget orangnya. Pakai D nih julidnya. Julid. Pas kumpul lebaran nih, habis maaf-maafan, dia tiba-tiba nanya gini ke saya, kamu kapan nikah? Udah usia 30 loh, ntar kelamaan perawan tua loh. Kata tante saya, kalau udah keburu tua gak bakal ada cowok yang serius mau sama kamu. Kan kayak gitu kan jatuhnya nyakitin hati ya. Gimana tuh saya harus menghadapi tante yang julid seperti ini ya? Silakan Bunda. Hati-hati dengan sikap hati yang bisa menyakiti ketika Idul Fitri. Satu, berkata-kata yang tidak baik. Contoh yang tadi. Bunda mohon izin, mohon maaf pemirsa, mulai sekarang belajar ya. Berkatalah sesuatu yang kita pun akan senang kalau orang lain berkata itu kepada kita. Jadi ketika kita mau bicara mikir dulu nyakitin orang apa enggak. Contoh tadi tuh, kapan nikah? Bagi orang yang belum nikah, mohon maaf, tersinggung atau tidak? Izin, ada rumah tangga, belum punya keturunan. Kita nanya sama dia, kapan ngisinya? Betul? Udah punya anak apa belum? Punten. Kita rasa itu pertanyaan, tapi boleh jadi itu pernyataan yang menyakitkan. Betul? Berarti gimana daripada kita bicara nyakitin orang, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Diam itu emas, tapi berkata yang baik itu berlian. Daripada nyakitin orang, lebih baik diam. Betul? Satu, hati-hati. Julid apa? Julida. Julida. Pakai kol-kolah ya. Julid. Bikin sakit hati orang. Dua, jangan suka nunjukin sesuatu yang bisa bikin sakit hati orang. Contoh, Bunda izin, ayah mohon maaf pemirsa, jangan nunjukin keromantisan sama pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Nah. Betul? Bunda bermesraan dengan pasangan, ternyata di depan kita ada orang yang belum punya pasangan. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit. Yang kedua, jangan nunjukin harta kesuksesan di depan orang yang lagi susah ekonominya. Mohon maaf, tidak sedikit ada di antara kita suka ada acara reunian, tapi waktu reuni sibuk masing-masing membanggakan karir yang dia miliki. Betul? Yang satu bawa kunci taruh di meja. Mobil Eropa. Yang satu kunci taruh di meja. Mobil Jepang. Mohon maaf. Bikin sakit hati orang, betul? Apalagi yang orang nggak punya itu. Betul? Maka Bunda sayang, satu, jangan berkata yang bikin sakit hati orang. Betul? Dua, jangan nunjukin sesuatu yang bisa bikin sakit hati
orang. Betul? Betul. Dan yang ketiga, jangan suka mengungkit sesuatu yang bisa bikin sakit hati orang. Kan gak sedikit ya di antara kita teh saling memaafkan tapi saling ngungkit. Maafin saya ya. Iya, harusnya minta maaf. Kamu dari dulu banyak salah. Dia teh udah berani minta maaf sama kita, tutup, betul nggak? Jangan diungkit-ungkit lagi. Dia tuh udah baik banget minta maaf ke kita. Kita yang ngungkit-ungkit lagi. Nah, sikapnya kudu bersih. Berkata yang bikin orang nggak sakit hati, betul? Jangan tunjukin sesuatu yang bikin orang sakit hati. Dan jangan suka ngungkit-ngungkit sesuatu yang bikin orang sakit hati. Pertanyaannya, gimana kalau orang bikin sakit hati kita? Sekarang balik nih. Kalau tadi kitanya, sekarang ada orang yang ditanya kapan nikah. Gimana reaksinya? Gimana kita ngejawabnya? Kita yang ditanya, yang tadi kita bilang sakit hati, jangan mudah baper, betul? Jangan mudah bawa perasaan. Kalau ada orang yang nanya kapan nikah, jangan sensi. Oh, sensi. Bukan sewot. Jangan sewot, jangan apa sih nanya. Sudah, bilang aja. Kapan nikah? Insya Allah. Doakan saja. Betul? Satu, sikapi dengan hati yang tenang. Dua, nggak kuat. Ini udah toksik banget. Udah apa? Toksik banget. Ke kanan ditanya, ke kiri ditanya, ke depan ditanya, ke belakang tutup telinga. Betul? Menghindar. Berarti gak usah ketemu bukan. Jauhi aja. Cukup hindari yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Berarti kalau bunda ditanya, ya udah. Jawaban tadi doakan saja. Atau yang kedua menghindar biar gak ditanya lagi. Tapi kan harus maksain ketemu karena Idul Fitri, ya udah berarti kudu sabar. Betul nggak? Janganlah kemudian kita merasa bahwa jadi tertekan gara-gara urusan itu. Tenang, serahin nama siapa? Allah. Bunda, ada satu doa yang doa ini bikin hati kita lapang untuk ngadepin sesuatu. Mau tahu nggak doanya? Boleh kita baca? Ini doa buat kita yang lagi berat ngadepin sesuatu. Yang adik-adik saya, teman-teman saya ditanya pertanyaan yang bikin sakit, doain ini. Biar kita punya hati yang lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, perasaanku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku, dan mudahkanlah orang lain memahami perasaanku, perkataanku. Jadi kalau bunda ngerasa berat, ini mau jawab apa, bingung mau kayak gimana, jawab Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersihkan hati, betul? Hilangkan gengsi, betul? Saling memaafkan di hari raya Idul Fitri. Maafin orang yang menyakiti kita. Insya Allah Allah memberikan banyak kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk A. Hilman, Ibu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ayo, ada tadi mau nih Ibu saya. Oh, ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofia. Ibu Sophia. Ya. Nih. Dari Majelis Taklim Al Aziz Cikulur Serang. Cikulur Serang. Masih saudaraan sama ini Ibu ya? Sophia. Oh, Kopia. Iya. Ada-ada aja. Iya Bu. Canda Bu ya. Ya silakan Ibu. Mau tanya. Boleh. Mohon dijawab. Iya Bunda. Ada kesalahpahaman antara ibu dan tetangganya dalam satu tim di acara bukber yang hari-hari yang lalu kan gitu ya. Itu apa? Ibu saya itu sebagai ketua tim. Ketua tim. Dan ada tetangganya itu yang bernama, sebut saja Bu Linda lah. Ya, sebut saja Bu Linda. Bu Linda itu sekretarisnya. Jadi kan biasa menu kan sudah didaftarkan berapa orang kan gitu. Sudah dipesan tempatnya. Sudah dipesan tempatnya, sudah berapa macam menunya dan ya sudah dipersiapkan. Ternyata begitu kegiatan kok kurang kan gitu. Jadi bisa? Kan ibu marah-marah. Iya, padahal sudah dihitung semua. Padahal Bu, sudah ya? dihitung. Pada saat acara kok kurang. Jadi kan marah-marah nih sama Bu Linda itu tetangganya. Iya. Sampai tidak bertegur sapa. Nah, kita kan selaku masih anak ya, ingin menyarankan, mengingatkan ya bahwa jangan sampai seperti itulah kan gitu. Ternyata beberapa hari yang lalu ternyata bahwa Bu Linda itu tidak bersalah karena memang menunya sudah sesuai dengan pesanan. Cuman ternyata ada jamaah yang sebelum bukber sudah ngambil duluan, sudah ngambil jatah duluan. Akhirnya ada yang nggak kebagian, mungkin disimpan apa di mana kali ya? Kok bisa? Iya, kok bisa ya? Belum buka udah ngambil duluan. Iya. Jadi pas mau buka, ya, kok ada nggak kebagian? Iya, ada yang nggak kebagian. Akhirnya marah karena memang ternyata Ibu Linda itu tidak salah. Jadi kan kita padahal awalnya menuduh Ibu Linda nggak bagus tuh mempersiapkannya. Untuk memohon maaf kan gitu. Walaupun misalnya beliau lebih muda, apa salahnya kalau kita memang bersalah kan untuk meminta maaf terlebih dahulu kan gitu. Setelah jadi maaf, jadi sarannya gimana tuh untuk menyambut? Ya kan ibunya kan nggak mau karena merasa merasa lebih senior kan, ketua tim kan gitu ya. Jadinya nggak mau meminta maaf terlebih dahulu. Mau katanya saya memaafkan, tapi nanti kalau dia datang pas hari Lebaran katanya. Jadi gimana nih menurut AA nih? Iya. Ada gitu. Ada gengsi di dalam situasi ini gitu Ayah. Oke, baik itu saja Bu. Sebaiknya gimana itu AA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, minta maaf dan memaafkan itu bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Betul? Bunda disakitin sama orang, apa sikap terbaiknya? Maafkan. Ulangi, Bunda disakiti sama orang, apa sikap terbaiknya? Maafkan. Bunda punya salah sama orang, apa sikap terbaiknya? Minta maaf. Gak harus dia tua, gak harus dia muda, kalau dia salah minta maaf. Betul? Kalau dia disakiti, sakit, maafkan. Makanya kita belajar keutamaan orang yang memaafkan. Jadi begini ya, yang disakiti jangan nunggu kapan dia minta maaf. Tapi yang disakiti jauh-jauh sebelum dia minta maaf, siapin hati buat maafin orang itu. Apa keutamaan orang yang pandai memaafkan? Masya Allah. Bunda sayang, ada 4 keutamaan orang yang pandai memaafkan. Ini catatan ya, untuk pemirsa TV dimanapun Anda berada.
Kalau kita sudah masuk Idul Fitri, tapi belum bisa memaafkan orang lain, butuh hari apa lagi untuk kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Satu, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Bunda sayang, mau dicintai Allah? Belajar maafin orang. Dua, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa. Bukankah tujuan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa? Betul? Siapa di antara ciri orang yang bertakwa? Salah satunya adalah wal'afina anin nas, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Tiga, orang yang pandai memaafkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makin cepat kita memaafkan kesalahan orang lain, makin cepat Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, mau apa mau? Mau aja, mau banget? Lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Betul? Maka Bunda sayang, ayo ini Idul Fitri, jaga hati kita. Betul? Saling memaafkan, saling berbagi. Makanya ada istilah ngasih hampers, betul? Ngasih bingkisan, tahabu, salinglah memberi hadiah, maka engkau saling mencintai, betul? Termasuk saling jaga silaturahmi. Sebaiknya silaturahmi itu yang muda ke yang tua dulu, atau boleh yang tua ke yang muda dulu? Dua-duanya boleh. Tapi tentu kalau mau bicara adab etika, yang muda sama yang tua, betul? Mau yang muda ke yang tua, silahkan. Mau yang tua ke yang muda, silahkan. Mau yang dekat, mau yang jauh, silahkan. Yang salah yang mana? Yang tidak mau silaturahmi, betul? Maka Bunda sayang, bilang sama ibu, ibu kan ibu yang salah kemarin itu. Apa salahnya ibu minta maaf sama sekretaris ibu itu? Jangan sampai loh ibu puasnya gak diterima sama Allah gara-gara ibu masih punya salah. Betul? Karena mohon maaf, di antara golongan yang tidak akan diterima ibadah Ramadannya. Siapa? 1, kalau ada seorang anak yang pernah punya salah sama orang tua dan belum sempat minta maaf kepada orang tua, mohon maaf, tidak akan diterima ibadah Ramadannya. 2, kalau ada saudara, kalau ada teman, sahabat pernah saling menyakiti dan belum saling memaafkan, maka mohon maaf, khawatir tak diterima ibadah Ramadannya. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang tidak tambah kebaikannya, tidak tambah amal solehnya, tidak dihapuskan dosa-dosanya dengan bertemu Ramadan, mohon maaf, rugi orang yang bertemu Ramadan. Betul? Maka Bunda sayang, ayo semangat, bersihkan hati, saling memaafkan. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Baik, setelah Ibu Linda, Ibu siapa? Silahkan. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ana dari Majelis Talim Nurul Huda Ranca Bungur. Habis makan rusak Bu? Enggak Pak. Oh enggak. Curhat ya. Iya. Saya cerita dulu. Saya punya adik laki-laki yang alhamdulillah sangat tampan dan mapan. Alhamdulillah. Sangat tampan Ya, dan mapan. dan mapan. Alhamdulillah. Hidup di balik papan. Oh tidak.
tahun yang lalu beliau memperkenalkan pasangannya, seorang perempuan, kata pacarnya gitu, kepada keluarga besar kami untuk meminta restu kepada ibu saya. Setelah sekian lama tidak ada kabar, ternyata adik saya itu menikah dengan pacarnya itu tanpa restu orang tua, dan akhirnya sejak itu kita putus komunikasi, semua kita tutup. Tapi tahun kemarin Idul Fitri adik saya itu datang ke rumah. Dia mohon maaf, meminta maaf kepada keluarga besar kami semua. Tetapi saya, karena saya sebagai kakak paling tua, saya membenci. Jadi saya tutup, saya tidak mau memaafkan. Dengan pilihan dia, saya tidak mau memaafkan. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya tidak memaafkan adik saya itu? Itu pertanyaannya. Jadi saat Idul Fitri. Itu aja, Ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya, jamaah bertanya kepada AA tentang anggota keluarganya, adiknya yang menikah tanpa restu orang tuanya atau tanpa restu keluarganya, tanpa ada kabar, menghilang, tiba-tiba menikah. Di hari Lebaran datang bersilaturahmi ke keluarga dengan membawa bingkisan, hampers, tetapi ditolak oleh keluarga besar. Nah, aduh, sakit hati nih ya pasti ya. Mungkin ada perasaan gimana ya? Nah, bagaimana nih anggota keluarga menghadapi situasi seperti ini? Silakan Hilman. Iya, Bunda. Pertama, Ahilman ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita memilih langkah untuk menikah tanpa mendapatkan doa dan restu dari keluarga. Betul? Rumah tangga itu bukan 1 jam 2 jam. Pernikahan itu, rumah tangga itu bahtera yang sangat panjang. Betul? Ibadah yang sangat lama, sekolah yang paling lama. Maka hadirkanlah sikap terbaik sebagai anak. Bagaimanapun ridhonya Allah tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci siapa? Orang tua. Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Udah terlanjur saya sudah memilih menikah tanpa restu orang tua. Maka yang pertama, datangi orang tua, datangi keluarga, minta maaf. Betul? Akui kita salah, akui kita keliru, dan dari situ kita mulai lagi ke depan lebih baik. Setuju? Dan izin kita yang pernah disakiti, yang pernah ngerasa tersinggung dengan kelakuan adik kita tadi, anak kita, tetap hadirkan hati yang lapang untuk memaafkan anggota keluarga kita yang pernah berbuat kesalahan. Betul? Bagaimanapun dia pernah ada bersama kita, betul? Pernah lahir bersama dengan kita. Dan mohon maaf, jangan sampai kita wafat tanpa mendapatkan doa dari orang tua kita. Izin kita jadi orang tua, tetap ya, anak kita punya salah seberat apapun, maafin. Betul? Bagaimanapun dia pernah ada di rahim kita, pernah kita keluarkan, pernah kita kandung, pernah kita doakan. Maka jangan sampai bunda, anak sesalah apapun terhambat doanya gara-gara kita belum memaafkan. Betul? Sebaliknya, anak jangan sampai menyakiti hati orang tua ya. Kalau masih ada orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sudah minta maaf tapi belum dimaafin, minta maaf lagi. Udah minta maaf minta maaf lagi terus. Malah kalau bisa bukan hanya minta maaf, tapi kemudian bahagiakan orang tua kita. Betul? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik. Dan janganlah mengikuti orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Yang disakiti gak mau maafin, yang punya salah gak mau minta maaf. Teruslah minta maaf, sebagaimana engkau begitu sakit menyakiti hati orang lain. Betul?
Udah minta maaf, gak dimaafin, bahagiakan. Kasih yang terbaik, senengin dia. Insya Allah, kalaupun tidak di dunia, semoga Allah memaafkan kita di akhirat. Dan ingat, tugas kita hanya minta maaf. Orang mau maafin kita atau enggak bukan urusan kita. Betul? Minta maaf yang pertama sama Allah, minta ampun. Yang kedua sama manusia. Di hari Idul Fitri ini, ayo saling memaafkan. Anak minta maaf sama orang tua maafin kesalahan anak. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya tadi. Baik, itu tadi tausiah dari Ahilman dengan menjawab, barusan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari jamaah dari mana tadi? Bu Solvia tadi, Bu Ana juga ya. Bagaimana kalau kita memaafkan anggota keluarga kita yang berbuat salah sama kita juga memberikan maaf, meminta maaf juga, saling memaafkan lah di bulan yang suci dan fitri ini, agar apa yang sudah kita jalankan selama 30 hari kemarin gak sia-sia pahalanya, dibuktikan di bulan yang fitri ini. Dan itulah tadi tausiah dari Ahilman, bagaimana kita untuk meraih kemenangan dengan hati yang suci. Tapi sebelum tutup, boleh kita berdoa seperti biasa. Amin. Agar Ahilman memimpin doa ini, agar apa yang Ahilman sampaikan bisa kita terapkan dan yang kita hadirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau sampaikan kami bertemu dengan 1 Syawal di hari Idul Fitri yang penuh kebaikan ini. Ya Allah, di hari Idul Fitri ini ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami mohon di hari yang fitri ini maafkan semua kesalahan kami. Mata dari pernah melihat yang haram, mulut dari pernah berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, gibah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan tangan kami jika pernah mengambil yang bukan haknya untuk kami. Maafkan perut, kemaluan, kaki, semua dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan di hari yang fitri ini kami kembali suci ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Maafkan kesalahan kami kepada pasangan kami. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami. Maafkan kesalahan kami kepada keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami, jika ada yang pernah saling menyakiti, maafkan kesalahan kami.
Jika ada yang pernah menyinggung perasaan, ampuni kesalahan kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama Ramadan. Terimalah ibadah puasa kami. Terimalah sholat tarawih kami. Terimalah bacaan Quran kami. Terimalah zakat, infak, sedekah kami. Terimalah silaturahmi kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan keluarga dalam kebaikan-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga sampai ke surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, titip salam kami untuk keluarga kami yang telah kembali, untuk orang tua kami yang telah wafat, untuk pasangan kami yang mungkin telah wafat, untuk anak kami, saudara kami yang telah wafat, untuk sahabat kami, teman kami yang telah wafat. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, izinkan kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan ya Allah. Izinkan kami bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal aizin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang kembali kepada kesucian, dan jadikan kami hamba-Mu yang mendapatkan kemenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.